Rahasia di balik nama Malang, kota indah yang dikira apes. Kalian pernah mikir nggak, kenapa kota seindah dan seadem ini malah dinamain Malang? Padahal dalam bahasa Indonesia, Malang itu kan artinya nasi buruk atau bernas benaas. Tapi anehnya, siapapun yang kesini justru malah bikin betah dan susah move on. Lantas, dari mana asal-usul nama Malang yang sebenarnya ternyata adalah kisah unik yang jarang orang tahu? Punya nama Malang, tapi fasilitas dan pemandangannya serba beruntung. Beda banget sama artinya di kamus. Ternyata asal-usul nama kota Malang itu punya plot twist sejarah yang bikin melongo. Yuk kita bongkar teka-teki di balik nama kota yang satu ini. Bicara soal Malang, apa yang pertama kali melintas di pikiran kalian? Udara dingin yang merasuk sampai ke tulang, semangkuk bakso hangat di kala hujan, atau deretan bangunan kolonial estetik yang bikin bedah jalan kaki berjam-jam? Malang selalu punya cara untuk bikin siapapun jatuh cinta. Tapi, pernahkah kalian berhenti sejenak dan berpikir, kenapa ya kota seindah dan sebahagia ini dinamai Malang? Dalam bahasa Indonesia, kata Malang itu identik dengan hal yang bernasib naas, celaka, tidak beruntung, musibah, atau apes. Tapi anehnya, realitas kota ini justru sebaliknya. Orang-orang yang datang ke sini malah merasa beruntung, tenang, dan berat hati pas harus pulang. Apakah pendiri kota ini sengaja memberikan nama yang ironis? Atau ada rahasia besar dari ratusan tahun lalu yang terlupakan oleh sejarah? Untuk memecahkan teka-teki ini, kita harus memutar balik waktu bukan puluhan tahun, tapi lebih dari 1000 tahun ke belakang. Kita mundur ke abad ke-8 Masehi. Jejak paling awal nama Malang sebenarnya tidak berasal dari bahasa Indonesia modern, melainkan ditemukan pada sebuah dokumen batu tua bernama Prasasti Ukiran Hari yang berangka tahun 1198 Masehi. Di prasasti itu terukir sebuah nama tempat Malang Kucacwara. Pasti banyak dari kalian yang familiar dengan kata ini kan? Ya, ini adalah semboyan resmi kota Malang sampai hari ini. Tapi tahu nggak artinya? Secara etimologi Jawa kuno, Malang Kucacwara terdiri dari 3 kata. Malang, yang artinya membentang, melintang, atau menghalangi. Kuca, artinya kejahatan atau kebatilan. Dan Icwara, artinya Tuhan atau Yang Maha Kuasa. Jika digabungkan, Malang Kucacwara bermakna Tuhan telah menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran di atas tanah ini. Jadi, kata Malang di masa lalu bukanlah simbol kesialan, melainkan sebuah benteng spiritual, sebuah pengingat bahwa tanah ini disucikan untuk melawan segala bentuk kejahatan. Tapi wait, versi sejarah tidak berhenti sampai di sana. Ada teori kedua yang tak kalah menarik dan jauh lebih realistis secara geografis dan karakter masyarakatnya. Coba perhatikan peta Jawa Timur. Kota Malang itu unik banget. Dia berada di atas dataran tinggi yang dikelilingi oleh gunung-gunung raksasa seperti Gunung Arjuna di utara, Gunung Kawi di barat, Gunung Keluh di barat daya, serta Bromo dan Semeru di timur. Bagi kerajaan-kerajaan besar zaman dulu, seperti Kerajaan Singasari dan Majapahit, wilayah Lembah Malang adalah benteng alam yang melintang. Dalam bahasa Jawa, posisi yang melintang atau menghalang ini disebut memalang atau malang. Konon, ketika pasukan dari luar mencoba menyerang daerah pedalaman ini, mereka selalu terhalang oleh alamnya yang membentang gagah. Karakter masyarakat lokalnya pun dikenal sangat tangguh dan suka memalang, alias menghadang musuh yang berniat buruk. Bahkan ada legenda lokal tentang Raja Ken Arok dan masa-masa Kerajaan Singasari, di mana kawasan ini menjadi benteng pertahanan utama yang sangat sulit ditembus karena posisinya melintang dari jalur utama dari daratan Jawa Timur. Lalu, kenapa makna kata Malang bisa berubah menjadi bernaskah naas di benak masyarakat umum modern? Pergeseran ini terjadi seiring berjalannya waktu, terutama saat bahasa Melayu dan bahasa Indonesia menyerap kata Malang dari akar bahasa yang berbeda untuk menggambarkan kondisi terhalang oleh kesialan atau takdir yang malang.
Ketika Belanda menguasai kawasan ini pada abad ke-18 dan menjadikannya kota Gemeente atau kota Madia pada tahun 1914, mereka terpesona dengan iklimnya yang sejuk. Belanda bahkan merancang Malang sebagai tempat peristirahatan elit dan julukannya berubah menjadi Paris van Oost-Java. Jadi, sekarang kalian sudah tahu rahasianya. Kota Malang dinamakan Malang bukan karena kota ini membawa kesialan. Justru sebaliknya, nama itu adalah warisan leluhur yang menggambarkan keindahan alam yang melintang gagah melindungi warganya. Sekaligus doa agar Tuhan selalu menghancurkan kejahatan di tanah ini. Sesuatu yang awalnya terdengar seperti nasi buruk, ternyata menyimpan sejarah perjuangan dan doa yang begitu indah, bukan? Nah, buat kalian yang lagi nonton video ini, untuk warga Malang asli atau Arema, cerita asal-usul versi mana nih yang paling sering kalian dengar dari kakek nenek kalian? Atau ada versi legenda lokal lain di daerah kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Buat kalian yang pernah main atau kuliah di Malang, hal apa sih yang paling bikin kalian rindu sama kota ini? Apakah kulinernya, udaranya, atau kenangan sama si dia? Dan kalau kalian suka dengan pembahasan sejarah tempat-tempat unik di Indonesia seperti ini, kota mana lagi yang harus kita bongkar rahasianya namanya di video selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian yang kangen Malang, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Saya Lemina, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya.